Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam ini adalah malam jadwal kita membahas salah satu kitab berjudul Fadlul Islam. Alhamdulillah ini sudah pertemuan ke-5 ya. Alhamdulillah. Dari 5 pertemuan ini kita baru sekitar ini teman-teman. Ya. Dan yang akan kita bahas ini adalah Surah Al-Hadid ayat 28. 4 pertemuan sebelumnya adalah membahas judul dan 2 ayat. Ya. Jadi 4 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas judul ya, dari bab termasuk bab, kemudian 2 ayat. Sekarang kita akan bahas ayat yang ke-28-nya. Jadi saya ingatkan sebelum kita membahas ayat ke-28 yaitu surat Al-Hadid, dari ayat yang beliau pilih ya dalam kitab Fadlul Islam ini, saya ingatkan ketika bicara Fadlul Islam adalah kata kemuliaan Islam. Ketika disebut kemuliaan Islam, maka beliau maksudkan adalah 3. Pertama, Islam itu sendiri ya. Yang kedua, pemeluknya. Nah, pemeluknya dibagi 2 ya. Yang mereka memperoleh kemuliaan dari kemuliaan Islam 2. 1, mereka pemeluknya yang istiqomah. Yang kedua, istiqomah dan berdakwah. Itu teman-teman ya. Sekali lagi, Islam itu sendiri mulia ya. Nah, kemudian kemuliaan Islam diberikan kepada pemeluknya. Nah, pemeluknya ini dibagi 2. Pemeluknya yang istiqomah dan pemeluknya di samping istiqomah dia berdakwah. Nah, itulah 3 kemuliaan Islam. Ya. Istiqomah berarti ciri-cirinya orang yang diberi kemuliaan oleh Islam adalah istiqomah. Istiqomah adalah luzumu ta'ah. Komitmen dalam ketaatan. Taat adalah at-tauhid wa ittiba, sunnah. Taat adalah beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar. Bagaimana membuktikan ibadah kepada Allah saja dengan benar? Ittiba sunnah, mengikuti Rasul SAW. Itu taat ya. Itulah istiqomah. Yang kedua, di samping istiqomah berdakwah. Apa sih berdakwah itu? Menyampaikan kebenaran. Sudah menyampaikan kebenaran ya. Pak Zul nggak harus mentargetkan saya harus bisa mendapatkan mad'u yang didakwahi 1000 orang. Enggak. Tidak ada target seperti itu. Target berdakwah cuma sampaikan kebenaran. Jadi peluang untuk mendapatkan kemuliaan tambahan dari keistiqomahan adalah berdakwah teman-teman. Ya, sampaikan ke istri, ayo
begini Islam tuh. Terima atau belum siap nggak masalah, tapi sampaikan ke istri, sampaikan ke anak, sampaikan ke siapapun. Berarti kita mendapat kemuliaan plus. Kenapa? Kita istiqomah, kita pun berdakwah. Begitu teman-teman ya. Nah, sedangkan ketika kita paham Islam itu mulia, maka kita harus paham 5 poin. Ya, 1, Islam adalah agama yang bertarget amal. Jadi kalau kita nggak beramal, nggak manfaat. Keistiqomahan kita nggak bisa dijamin. Ya, jadi ketika bicara Islam adalah sebuah agama, dan ketika bicara agama, bicara amal yang benar. Bicara khudu' dan dzul, sifat seorang hamba. Kemudian bicara ketaatan, bicara syariat kurikulumnya, dan bicara apa yang 4 tersebut untuk akhirat nanti. Itulah agama. Kalau kita tidak tahu apa rincian agama, agama ya agama, belum bisa beristiqomah dan belum bisa disebut istiqomah. Jadi harus paham dulu Islam tuh mulia sebagai agama, apa cirinya. Baru, oh berarti saya harus beramal benar. Saya harus menjadi seorang hamba yang khusu', yaitu khudu dan dzul. Saya harus taat. Saya harus punya rujukan untuk beribadah syariat. Saya harus punya target apa yang saya lakukan untuk akhirat saya. Itulah agama teman-teman. Kemudian Islam nggak bisa menyendiri, harus ditemani dengan apa? Iman dan ihsan. Ketika Islam, apa artinya? Islam, penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah untuk siap beribadah kepada Allah. Baru kemudian iman, pembuktian keislaman kita, praktek itu iman. Adalah dengan cara seperti ini, dengan cara duduk di majelis ilmu, mengetahui hadis-hadis, ayat-ayat, pahami dengan benar, praktekkan, itulah iman. Nah, supaya Islam dan iman ini bernilai, diikat dengan ihsan. Ihsan adalah bahwa apa yang kita lakukan semuanya ini, kecil besar, kapanpun harus bernilai ibadah, itulah ihsan. Kalau tidak paham seperti ini, gak punya semangat. Makanya di saat ini kita akan bahas dari yang sudah kita terangkan, sudah kita dapati, sudah kita bahas, harus lebih diperkuat lagi dengan ayat 28 surah Al-Hadid. Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Ini bunyi surah ayat 28 Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, teman-teman, nanti dari ayat ini ada beberapa ayat, ada beberapa isi kandungan yang akan kita ketahui sebagai kelanjutan dari kemuliaan ya, Islam dan kemuliaan para pemeluknya. Nah, baik teman-teman, saya bacakan dulu terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 2 bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik teman-teman, sekali lagi, kalau sudah ada kata-kata amanu, maka berarti di sana ada aslamu wa ahsanu. Ya. Amanu wa ahsanu. Makanya diperintah oleh Allah untuk bertakwa, ittaqu. Ya. Tidak akan Allah perintah bertakwa kalau amanunya menyendiri, nggak ada
aslamu, nggak ada ahsanu. Ya, kalaupun Allah perintahkan bertakwa, tidak akan bergerak untuk takwa. Maka selalu ingat ketika satu kata disebut, dua katanya harus dibawanya. Itu dalam istilah ilmu usul tafsir, ya, atau usul fikih adalah idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau berkumpul berpisah, kalau berpisah berkumpul. Apa maksudnya? Maksudnya ketika sebuah rukun, contohkan tadi rukun agama itu Islam, iman, ihsan. Nah, ketika dalam ayat disebutkan tiga-tiganya berarti tafarraqo. Ijtama, ketika tiga-tiganya disebutkan misalnya dalam satu ayat, tafarraqo artinya apa? Masing-masing diketahui pengertiannya, kita harus tahu. Nah, ketika dalam ayat itu hanya sebut satu amanu saja, berarti kita harus paham di dalamnya ada aslamu wa ahsan. Begitu maksudnya, ya. Itu berlaku dalam kita menafsirkan ayat atau dalam memahami kandungan hadis. Kalau tidak begitu nanti salah, ya. Salah cara menafsirkannya, salah juga cara memahami hadis-hadis. Jadi harus seperti itu, teman-teman. Baik, kita bahas kandungan ayatnya seperti apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Tadi terjemahnya sudah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya. Sudah beriman tapi disuruh bertakwa. Ya. Sudah beriman tapi sudah bertakwa. Artinya apa? Artinya ada orang yang beriman tapi belum bertakwa. Begitu teman-teman ya. Bahkan bukan hanya ada, bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak, ya, bisa jadi banyak. Beriman tapi belum bertakwa. Contoh tadi misalnya, kita tidak tahu ketika kita membuat sholat dari mana mulainya, ya nggak tahu. Yang penting sholat. Mau mulai dari kanan kiri, yang penting saya sholat. Nah, ketika fenomena terjadi seperti itu, makanya Allah perintahkan ittaqu, bertakwa. Salat itu ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Termasuk ketika membuat barisan salat juga ada tata caranya. Enggak asal ujug-ujug duduk berdiri di mana aja, enggak, ada tata caranya. Oh, pertama di belakang imam, agak ke kanan sedikit. Terus geser, sambat sampai ujung baru kiri, terus sudah selesai kanan lagi, di belakang makmum yang pertama, di belakang imam, terus seperti itulah cara mengatur sholat. Ya, jadi tidak asal berdiri, tidak, semua ada aturannya. Itulah makanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu makna ya ayyuhalladzina ittaqullah itu begitu, teman-teman. Jadi tidak semuanya orang beriman itu bertakwa. Ya. Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Makanya selalu pahami ketika iman disebut harus dibawa Islam, harus dibawa ihsan, baru bisa bertakwa. Kalau tidak begitu, ayat-ayat kita berjalan. Ya. Kalau seperti itu, ya nggak bermanfaat hidup kita. Ya nggak Pak Jul? Seperti itu teman-teman. Baik, lihat di sini. Siapa yang Allah maksudkan dengan orang yang beriman ini adalah pertama umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa. Ya, Yahudi dan Nasrani. Ya, sampai sekarang masih ada kan? Ya, buktinya apa? Masih ada yang beragama Kristen. Ya, masih ada yang beragama selain Kristen, seperti itu, ya. Mereka yang sebelumnya, ya, atau yang masih tetap beragama dengan mengakui bahwa Nabi Isa adalah nabinya, ya, membawa kitab
begitu juga Yahudi, ya. Masing-masing mereka mengakui membawa kitab, tapi ternyata mereka berada di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Allah perintahkan seakan-akan, wahai yang masih berada di masa Nabi Muhammad tapi masih mengikuti syariat Nabi Isa, gitu ya, dan mengikuti syariat Nabi Musa misalnya. Sekarang ikuti syariat yang ada. Begitu maksudnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu. Kalau memang kamu ingin benar bertakwa, buktikan amanu bi rasuli, beriman kepada Rasul yang sekarang ada bersamamu. Rasul siapa? Muhammad SAW. Nah, kalau engkau ikuti perintahku, engkau akan nanti berikan sesuatu yang sangat berharga, kata Allah begitu. Itu yang pertama, teman-teman. Ya. Yang kedua, pengikut Nabi Muhammad sendiri yang ada sekarang. Nah, kita. Jadi ayat ini ditujukan kepada kita dan kepada mereka yang masih mengakui umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa. Ya. Nah, kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Ya. Kedua-duanya artinya umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad dan selain umat Nabi Muhammad, kedua-duanya sudah Allah anggap beriman. Dan Allah perintahkan untuk bertakwa. Apa bertakwa, teman-teman? Al-imtithal bi awamirillah. Melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau mereka yang masih mengakui bahwa nabinya adalah bukan Nabi Muhammad, sedangkan definisi takwa tadi imtithal bi awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Sekarang Rasul yang ada, Rasul yang mana? Yang terakhir, Nabi Muhammad. Artinya kalau tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tidak akan bisa bertakwa. Kenapa? Definisi takwa disepakati oleh para ulama tafsir, di antaranya al-imtithal bi awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Rasul yang mana? Yang terakhir. Begitu, teman-teman. Jangankan mereka yang masih tetap ngotot dan bertahan dengan kenabian Nabi Isa, Nabi Musa, kita pun yang saya mencintai Rasul, saya pencinta Rasul, tapi kenyataannya dalam beribadah tidak mengikuti Rasul, bisa disebut takwa? Tidak, teman-teman. Ya, kalau dalam praktek ibadah kita tidak mencontoh Rasul, ya tidak disebut takwa oleh Allah. Ya, maka jangan menganggap remeh agama. Saya mau dari dulu juga begini, ngapain sih repot-repot? Di akhirat yang untuk membenarkan Allah. Inna lillahi wa ji'un. Ya, benar. Yang tahu kebenaran Allah, tapi kan Allah sudah titipkan kebenaran itu di Al-Quran. Ya. Agama ini bukan tebak-tebakan, sudah jelas. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini Al-Quran, nggak ada keraguan di dalamnya. Masa yang tahu kebenaran kan Allah, benar salah kan nanti di akhirat. Al-Quran kemanakan? Al-Quran kemanakan kalau begitu? Ya, kalau kita masih mengatakan yang tahu kebenaran itu Allah dalam rangka membentengi diri untuk tidak siap berubah dengan amal yang benar, Al-Qurannya kemanakan kalau begitu? Ya, hilangkan pemikiran seperti itu. Itu pemikiran ikut-ikutan. Ya, itu ikut-ikutan. Kita jangan ikut-ikutan yang tidak benar. Ikut yang benar. Ya, jangan takut ketika berubah. Kalau perubahan itu jelas, ya, jangan takut, teman-teman. Kalau perubahan itu jelas, ya. Begitu, teman-teman. Nah, jadi perintah bertakwa
Allah tujukan kepada umat Rasul, baik mereka yang dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Kalau mereka sudah mengakui Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan siap beribadah kepada Allah dengan mengikuti nabinya, Rasul terakhir, baru bisa disebut takwa. Kalau tidak begitu, tidak. Ya teman-teman. Nah, kemudian tadi untuk membuktikan bertakwa dengan beriman kepada Rasul. Apa yang kita pahami dari beriman kepada Rasulullah dalam ayat ini adalah ini. Ya. Usbutu, tetaplah, atau asbitu, ya. Tetaplah atau tetapkan atau kuatkan, ya, dalam mengimani Rasul. Jadi jangan sampai melemah, tapi kuatkan terus. Bagaimana caranya? Tadi disebut iman itu apa teman-teman? Ilmu, ya. Disebut iman itu ilmu. Berarti ketika asbitu, usbutu artinya tingkatkan keimanan dengan belajar, dengan menambah ilmu, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Pahami dengan benar hingga menuntut kita beramal. Itulah iman namanya. Kalau teman-teman rajin nyari ilmu, tapi tidak menjadikan kita terdorong untuk beramal dari ilmu yang kita cari, belum jadi iman. Belum jadi iman. Jadi disebut iman tuh ilmunya menjadikan kita beramal. Kalau belum menjadikan kita beramal, belum disebut iman. Maka kalau disebut iman, keislamannya pun belum teman-teman. Kan tadi Islam itu apa? Islam itu al-istislam, penyerahan diri, menyatakan kepada Allah, ya Allah saya siap sholat mengikuti Rasulmu. Ya Allah saya siap beribadah mengikuti Rasulmu. Itu Islam namanya. Buktikan dengan keimanan, nuntut ilmu. Itu teman-teman. Ya. Nah, jadi yang dimaksud wa aminu bi rasuli adalah tetapkan dan tingkatkan keimanan kepada Rasulullah, ya. Seperti itu. Alladzi arsalahu ilaikum, yang Allah kirim, Allah utus kepada kalian. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam ayat ini pahami semua ya? Kalau sudah paham kita lanjut. Kalau sudah bertakwa, benar takwanya, ya. Jadi bagaimana bertakwa yang benar? Yamtathil, yatamatsal bi rasuli, contoh rasulnya. Ya. Kalau mau disebut takwa yang benar, contoh Rasul. Nah, kalau sudah mencontoh Rasul, rasakan kata Allah nanti apa? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan beri kepadamu, wahai hamba-hambaku, kiflain, dua bagian. Min rahmati, dari rahmatnya, rahmat Allah. Jadi Allah di sini punya banyak rahmat. Allah akan berikan dua rahmat ini kepadamu. Apa saja ini? Satu, rahmat berupa pelipat gandaan pahala. Yang pertama kepada tadi dua umat yang sebelumnya, yang sekarang masih ada. Kalau mau ikut Rasul menjadi Muslim, ya, maka dapat pahala dari pengakuan bahwa dirinya sebagai dulu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Tapi sekarang menjadi umat Rasul, menjadi dua pahala, ya, menjadi dapat dua pahala. Pahala dari sebagai umat Nabi Isa, Nabi Musa, pahala dari umat Nabi Muhammad sebagai Muslim, ya, seperti itu teman-teman, ya. Nah, kalau untuk kita yang sebagai yang sudah umat Rasulullah, mendapat pelipat gandaan dari amal-amal pahala kita yang kita lakukan, yang otomatis itu pun diberikan kepada mereka juga.
Ya, mereka yang tadinya umat Nabi mengaku umat Nabi Isa, kemudian menjadi umat Rasulullah, dapat 2 pahalanya. Kemudian setelah resmi menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi seperti kita pun mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ya, mendapatkan pelipat gandaan pahala. Itu teman-teman. Sekali kita berbuat kebaikan 1, dilipat gandakan menjadi 10. Ya, 1 kali berbuat baik, Allah berikan pahala sebanyak 10 kali kebaikan, teman-teman. Nah, itu ya, pelipat gandaan pahala. Yang kedua, rahmat berupa bimbingan hidup di dunia agar memberikan pengaruh keselamatan nanti di akhirat. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan bahwa saya sudah melakukan tadi di atas ini, ya, beriman kepada Rasulullah dengan terus memperkuat keimanannya kepada Rasulullah dengan menambah ilmu, nambah pemahaman. Kemudian kata Allah, rasakan ini. Apa? Mendapat 2 rahmat berupa pelipat gandaan pahala dan berupa bimbingan kehidupan di dunia agar selamat di akhirat. Tinggal rasakan gimana? Ya teman-teman harus memaksakan cari ilmu, harus memaksakan beramal yang benar. Kalau tidak demikian, tidak akan merasakan pelipat gandaan pahala, juga tidak akan merasakan bahwa Allah membimbing kita. Jadi tidak ujug-ujug, tapi harus ada gerakan dari diri kita. Oh iya, saya ingin ya Allah menjadi di antara hamba-Mu yang Engkau beri 2 rahmat ini ya Allah. Maka kata Allah, boleh. Dengan syarat apa? Buktikan keimananmu kepada Rasulku. Gitu teman-teman. Buktikan keimananmu kepada Rasulku. Apa? Pelajari hadis-hadis. Ya, pelajari ayat Al-Quran. Kalau engkau tidak seperti itu, ya aku tidak akan memberikan. Dan engkau pun tidak akan merasakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Allah akan berikan yu'tikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 rahmat kepada yang senantiasa memperbaiki keimanan dirinya kepada Rasul SAW dengan dibuktikan mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, baik, sudah ini. Nah, lihat berikutnya. Lihat ayat memperkuat ya. Apa yang Allah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Lihat ayat ini teman-teman. Surah Muhammad ayat 17. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mau mencari petunjuk dan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini artinya ihtada. Ihtada itu artinya dari kita ingin mendapatkan petunjuk, ingin menerima petunjuk, itu ihtada namanya. Ya, jadi ada upaya-upaya. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mau bersusah payah mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah. Hidayah ada berapa macam-macam? Hidayah ada berapa macam teman-teman? Ada 4, jangan lupa. Hidayah ammah al-mustarakah likulli khalqillah. Hidayah yang sifatnya umum untuk semua makhluk Allah, tidak terkhusus manusia. Tapi jangan lupa, hidayah ammah ini adalah bertujuan hanya untuk kepentingan eksistensi hidup, keberlangsungan hidup. Hanya untuk keberlangsungan hidup saja. Ya. Kita diberi lapar oleh Allah. Suruh apa? Suruh makan. Ayam diberi lapar oleh Allah. Suruh apa? Suruh makan. Kambing demikian. Pohon-pohonan pun diberi lapar. Tujuannya agar makan. Setelah makan, hidup. Andai manusia hanya paham eksistensi hidup saja, berarti ada di hidayah ammah.
sama dengan hewan berarti. Kal asya sama dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk manusia harus diberi tambahan hidayah berikutnya. Hidayah apa? Hidayah al-ilm, atau sebut juga hidayah al-bayan, atau hidayah dalalah, atau irsyad. Ya. Nah, apa yang sedang saya sampaikan kepada teman-teman ini hidayah ilmu, yang disebut juga hidayah bayan, hidayah irsyad, hidayah dalalah. Ya. Jadi ketika kita sudah dapat hidayah ilmu, maka perlu dipraktekkan teman-teman. Kalau nggak dipraktekkan belum bermanfaat. Disebut hidayah taufiq. Jadi hidayah taufik adalah hidayah yang kita amalkan. Tadi hidayah ilmu, dipraktekkan baru hidayah taufik. 3. Tersisa 1 buat kita nanti di akhirat, ilal jannah au ila annar. Ya, petunjuk buat kita apakah kita akan ditunjukkan ke surga oleh Allah atau ke neraka. Ini tergantung kita perjuangan di sini di dunia. Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, perjuangan kita semua untuk surga, untuk memperoleh surga. Tapi kalau kita santai-santai saja, hidayah ilan nar. Nah, jadi ini teman-teman, walladzina tadau, janji Allah, dan orang-orang yang mau mencari petunjuk dari Allah, zadahum, Allah pasti akan tambahkan ke mereka hidayah. Dibuktikan dengan apa? Atahum takwahum, kualitas ketakwaannya semakin dirasakan oleh dirinya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau merasakan Allah nambah hidayah kepada kita, lihat ketakwaan. Dulu kita hanya sholat cukup dengan yang wajibnya saja, ya, 5 waktu, nggak ada sunnah-sunnah, nggak kenal apa itu sunnah rawatib, nggak kenal apa itu sholat duha, sholat tuhur, sholat, nggak kenal. Setelah duduk di majelis ilmu, benar-benar ihtada, benar-benar menginginkan ilmu dari Allah, Allah bimbing, Allah buka hatinya. Akhirnya paham, oh ada yang namanya sholat rawatib ya, sholat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang 12 rakaat, ya, ada yang 10 rakaat. Maksudnya 12 rakaat tuh di masing-masing sholat. Zuhur 4 sebelumnya dengan 2 salam, ba'diyahnya 2 rakaat berarti 6. Maghrib ba'diyahnya, isya ba'diyahnya, subuh qobliyahnya 12 rakaat. Dulu nggak sholat begitu, sekarang jadi sholat. Dulu sholatnya cepat, sekarang mulai fokus tumakninah. Itu berarti zadahum huda wa atahum taqwa. Itu teman-teman. Baik, sudah paham ini ya? Lihat berikutnya. Setelah Allah memberikan apa tadi? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah katakan lagi, wa yaj'al lakum nura tamsuna bi. Ya. Kalau engkau mau benar imannya kepada Rasulku, dibuktikan dengan ketakwaan, di samping aku beri rahmat, ya, berupa pelipat gandaan pahala dan berupa bimbingan hidup di dunia agar selamat di akhirat, Allah pun akan beri kepada kalian nuran, ya, nuran, cahaya, yang dengan cahaya itu tamsu nabi, engkau bisa berjalan di mana? Di muka bumi. Apa maksudnya? Tadi saya sampaikan ke teman-teman berada di masyarakat yang mereka tidak paham bagaimana beribadah yang dengan benar. Ya, teman-teman alhamdulillah bisa paham. Mereka beribadah asal-asalan, kita tidak seperti itu lagi. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang enggak jelas, kita bisa paham, oh itu tidak benar, seharusnya begini. Itu namanya tamsyu nabi, berjalan dengan bimbingan dari Allah. Allah sebut dengan nur, artinya ilmu. Nah ini nur.
Jadi teman-teman bisa memahami yang dimaksud nur bisa disebut dengan ilmu, bisa disebut dengan yakin, bisa dengan basirah. Sama-sama ilmu semuanya. Ya, sama-sama ilmu. Basirah artinya ilmu yang kuat yang nancap di dalam hati. Begitu juga yakin. Ya, jadi ilmu, yakin, basirah sama-sama ilmu. Ya, sama-sama ilmu. Cuma ketika yakin ini sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Ya, kalau sudah ilmu, sudah yakin, nggak bisa digoyahkan lagi. Contoh, teman-teman sudah paham sunnah. Ketika ada teman-teman yang mempengaruhi, hati-hati belajar di mana itu, ya, jelaskan. Oh, saya belajar jelas kok, belajar Al-Quran, hadis, ya. Dan saya bahkan sudah mengamalkannya. Ketika ada pengaruh-pengaruh, tetap. Itu namanya yakin. Ya, makanya dalam kaidah fikih, ya, kaidah fikih al-yaqin boleh la yuzalu bisyak. Kalau sudah yakin, nggak bisa digoyangkan, ya, nggak bisa digoyang-goyang lagi dengan keraguan, nggak bisa. Tetap saya berpegang teguh dengan ilmu yang sudah saya pelajari sampai saya paham sehingga saya yakin. Jadi tidak bisa dipengaruhi lagi, itulah yakin. Nah, itulah basirah. Itulah basirah. Kita sampaikan kebenaran yang sudah kita yakini, itu namanya basirah. Ya, itu namanya basirah. Azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah syaitan wal fadilah wa ba'thal maqamah wa radu billahi Baik. Jadi al-ilmu, al-yakin, al-basirah menurut kata orang Arab huwa dia juga. Ya. Dia juga sama. Cuma bedanya tadi yakin kaitannya dengan ragu. Kalau teman-teman sudah mantap, tidak ada keraguan lagi dan beramal, itulah yakin. Sampaikan, itulah basirah teman-teman. Ya. Betul, itulah basirah. Nah, orang-orang yang sudah mantap ilmunya, itulah istiqomah. Ya. Istiqomah, luzumut ta'ah,
konsisten dalam ketaatan. Tadi taat sudah sampaikan, taat kata kuncinya 2, at-tauhid wa ittiba'us sunnah. Ya. Jadi kalau orang itu taat akan ketahuan dia beribadah benar hanya kepada Allah saja. Dan bukti ibadah kepada Allah saja ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul. Apa yang Rasul ajarkan ikuti. Apa yang Rasul tidak. Itulah namanya taat. Dan itulah istiqomah. Dan ciri orang istiqomah ini. Jadi dalam kitab Fadlu Islam ini diterangkan jahada nafsahu bitaqwallah, ya, wa isbatul iman birusuli. Dia terus berjuang dengan sekuat tenaga, ya, dengan lahir batin, dengan kekuatan ilmunya untuk terus bertakwa kepada Allah. Wa isbat al-iman, dan terus memperkokoh keimanannya kepada Rasul. Dengan cara apa? Tadi belajar hadis. Ya, teman-teman nggak punya kitab-kitab hadis, nggak bisa bahasa Arab, beli yang ada terjemahnya. Ya, kalau bisa bahasa Arab ya beli yang aslinya. Untuk apa? Untuk membuktikan keistiqomahan kita. Ya, untuk membuktikan keistiqomahan kita dengan apa? Isbatul iman bi rasuli. Memantapkan, menguatkan, mengokohkan keimanan kepada Rasul dengan mempelajari hadis-hadisnya. Ya, nyicil teman-teman, beli Sahih Bukhari, ya, beli Sahih Muslim, terus pelajari. Ya, itu membuktikan istiqomah. Ya, jadi punya uang jangan untuk sesuatu yang apa namanya, ya, beli nyelengin kitab. Beli kitab, beli buku-buku, ya, buat perpustakaan sendiri. Itu teman-teman, itu untuk membuktikan keistiqomahan kita kepada Allah. Ya Allah, hamba merasakan bimbinganmu ya Allah. Dan sekarang di depan hamba sudah ada sumber-sumber ilmu. Bimbing terus hamba ya Allah, untuk terus memperkuat keimanan hamba kepadamu dengan mengenal apa yang dibawa oleh Rasulmu ya Allah. Begitu teman-teman. Ya. Baik, jadi wa yaj'al lakum nuran, yang dimaksud nuran adalah ilmu. Nah, apa yang sekarang kita sedang berada tempat ini semua adalah calon yakin, calon basirah untuk menjadikan kita lebih istiqomah lagi. Ya. Baik, sudah ini kita lanjut. Isbatul iman. Teman-teman ingin merasakan isbatul iman, ya, ingin lebih mantap imannya. Nah, ini kita sudah kenal yang namanya qalbun. Ketika sebut qalbun, apa teman-teman masih ingat? Segumpal daging, ya, yang ada di dalam dada kita, qalb. Ya. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh kami sudah siapkan neraka jahanam untuk kebanyakan jin dan manusia yang mereka itu punya qalbun. Jamaknya qulub. Ketika disebut qalbun yang jamaknya qulub, apa yang kita pahami? Segumpal daging di dalam dada yang kita biasa menyebutnya hati. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, di dalam dada kita ini ada segumpal daging yang Rasul menyebutnya qalbun. Berarti ketika sebut qalbun secara fisik teman-teman, secara fisik. Sedangkan kata Rasulullah, kalau segumpal daging tersebut baik, maka perilakunya akan baik. Tapi kalau segumpal daging tersebut rusak,
maka perilakunya pun rusak. Nah, lantas apa kalau begitu? Yang bisa mempengaruhi perilaku itu baik atau buruk? Iya betul, baik atau buruk adalah ruhani. Jadi hati kita kolbun itu punya nama secara ruhani. Insya Allah teman-teman ingat ya, karena ini selalu diulang-ulang. Apa itu yang nama kolbun secara ruhani? Lubun, terus aklun, terus fuad, terus nuha. Nah, ciri orang sudah isbatul iman birasuli, terus memperkuat keimanan dirinya kepada Rasul, itu adalah menghidupkan lub. Ya. Ulil albab. Ya, ulil albab kalau diterjemahkan apa teman-teman? Orang-orang yang berakal sehat. Albab itu jama dari lub. Ya. Jadi lub. Lub itu apa? Potensi awal yang ada di dalam hati untuk mengenal kebenaran. Itu teman-teman, itu lub namanya. Ulul albab. Ya. Jadi orang yang ulul albab itu cirinya kritis. Bukan kritis orang sakit, ya. Kritis dalam berpikir. Ciri orang kritis, ciri ulul albab, karena isbatul iman birasuli, ini di antara teman-teman. Bersikap hati-hati atau selektif dalam menerima informasi berupa ilmu atau pengetahuan. Ya. Kalau teman-teman asal terima saja, dari siapa saja terima, tidak diseleksi, itu belum ulil albab. Belum ulil albab. Termasuk dari saya. Ya, teman-teman periksa lagi, benar nggak sih yang Abu Hana sampaikan ini? Periksa lagi. Ya, walaupun tentu sebelum saya sampaikan, saya buka dulu berbagai macam kitab, entah tafsir atau hadis. Kenapa? Karena saya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Maka untuk saya sampaikan, saya perlu berlama-lama waktu. Karena perlu buka kitab-kitab, entah tafsir, entah hadis, entah apa saja yang menjelaskan tentang apa yang akan disampaikan. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman ingin membuktikan saya ini ulul albab. Ya, saya ini ulul albab. Jadi apa? Harus punya sikap kritis. Ya, jadi ciri orang kritis berhati-hati, selektif dalam menerima informasi. Informasi itu apa? Yang kita terima melalui telinga kita, yang kita terima melalui mata kita, yang kita terima melalui perasaan kita. Itu informasi alias pengetahuan. Ya, masukkan ke dalam hati, dipahami, jadilah ilmu. Ya, jadi ciri orang kritis adalah bersikap hati-hati. Makanya Rasul mengingatkan, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha cukuplah seseorang itu disebut pendusta yang selalu menyampaikan apa yang dia dengar, enggak diteliti dulu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang yang menyampaikan seorang misalnya ustadz kibar langsung sampaikan lagi, enggak. Kita tidak salah, kita periksa dulu, benar enggak sih yang disampaikan dia itu? Benar tidak yang beliau sampaikan? Gitu teman-teman ya. Jadi kafa bil mar'i kadiban. Aduh, saya lupa. Iya, betul, itu ujungnya. Ya. Kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa kullama sami'a. Bukan. Ya, ada yang lain, saya lupa ya. Itu PR buat teman-teman ya. Jadi artinya ya secara maknawi seperti itu, ya. Seperti itu maknawinya. Nah, jadi apa yang sampai kepada kita jangan langsung kita sampaikan dulu.
kita koreksi dulu, kita periksa dulu. Kan teman-teman kan terkadang dapat kiriman WA ya, dapat share lagi. Tidak lagi seperti itu. Ciri orang kritis tidak seperti itu. Ya, tapi kita periksa dulu. Nah, kalau sudah diperiksa benar, baru kita share. Itu namanya ulul albab. Ya, jadi jangan pengen jadi pahlawan. Wah, saya share. Enggak. Periksa dulu. Itu namanya ulul albab. Ya, walaupun dari misalnya, wah ini dari syekh ini, enggak masalah. Ya, karena kemungkinan kekeliruan, kesalahan itu ada. Nah, itu namanya ulul albab. Itu namanya orang yang kritis. Itulah athar pengaruh dari isbatul iman bi rasuli. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian berupaya mencari kebenaran yang benar. Itu ciri orang kritis, itu selalu ingin kebenaran. Merindukan kebenaran. Ya. Dan kemudian ketiga, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan keempat, dan hal lain yang positif yang lain banyak. Tetapi minimalnya 3 ini teman-teman. Jadi orang kritis tuh nanti akan bertambah ilmu terus. Tidak stagnan, udah cukup saya begini aja, enggak. Tambah terus, bisa jadi tiap detik tambah, bisa jadi tiap terus. Itu namanya kritis, ya. Kayaknya waktunya nggak cukup ya, Abu Gibran ya. Baik teman-teman, waktunya tidak cukup. Berarti ini ayat sebagai penutup sementara. Surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, maksudnya hatinya, kemudian kami menghidupkannya dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa, sama ya dengan keadaannya yang gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Maksudnya orang yang mencari hidayah dan orang yang tidak. Maksudnya begitu ya. Beda apa? Sama. Kata Allah tentu beda. Ya. Orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah karena dia mau mencari kebenaran itu beda yang dengan tetap bertahan dengan yang sudah didapati padahal salah. Setan menghiasi orang ini seakan-akan yang dikerjakannya benar. Begitu kata Allah. Ya. Jadi ayat ini membuktikan mana orang yang benar ibadahnya, mana orang yang tidak benar. Ya. Dan Allah menyuruh memberikan kepada kita ilmu. Oh, ternyata selama ini dia mengerjakan seperti yang saya kerjakan dulu ya. Tapi dia tetap bertahan. Itulah syaitan sedang mengindah-indahkan kepada dirinya tentang amal yang dia kerjakannya. Padahal salah. Begitu teman-teman ya. Baik, karena waktunya tidak cukup. Berarti kita sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih dalam ayat yang sama dan nanti ditambah dengan hadisnya ya. Jadi setelah ayat ini selesai, kita baru memasuki hadisnya. Hadisnya juga cukup panjang. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita tutup dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.